Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikir salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, biar pikir salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan tenang-tenang, Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, bagaimana ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari kita? Apakah kita melakukan pekerjaan itu karena tuntutan pekerjaan, atau kita melakukan itu sebagai buah sukacita dan juga buah syukur kita kepada Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan berkati bagi kita semua? Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan saat ini akan menyapa kita di dalam surat Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kolose 3 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, suatu kali ada seorang pekerja bangunan yang biasa membuat rumah bagi tuannya. Kan sudah banyak sekali rumah yang telah dia buat. Dia rancang, dia desain, kemudian dia bangun, sehingga rumah-rumah itu menjadi rumah-rumah baik, mewah, dan menawan. Tetapi ternyata usianya sudah tidak lagi muda. Dia sudah cukup umur dan di dalam hatinya dia berkeinginan untuk istirahat, atau dalam bahasa lain adalah pensiun. Oleh sebab itu dia kemudian berkata kepada tuannya dan dia mengajukan diri untuk bisa istirahat dan juga pensiun. Tetapi apa yang terjadi? Tuannya kemudian mengatakan kepadanya, "Oke, baik, ketika kamu mau istirahat, baiklah. Tetapi untuk terakhir kalinya, aku minta kepadamu untuk kamu mendesain dan membuat rumah yang terbaik yang pernah kamu desain dan pernah kamu bangun. Tolong, sekali ini, sebelum kamu istirahat, buatlah yang terbaik." Nah, apa yang terjadi? Rupanya tukang ini di dalam hatinya merasa lelah. Dia kemudian mengatakan, "Saya itu kan pengen istirahat. Kok masih dikasih satu kerjaan sih?" Akhirnya dengan setengah hati, dia menuruti apa kata Tuhan itu. Lalu dia membuat rumah yang sederhana, yang kemudian dia bangun. Dan sebelum deadline waktu yang ditentukan oleh tuannya ini selesai, rumah itu terlebih dahulu sudah diselesaikannya. Lalu dia menghadap kepada tuannya dan mengatakan, "Pak,
rumahnya sudah selesai. Lalu Tuhan ini berkata dan bertanya kepadanya, serius? Sudahkah kamu menyelesaikan yang terbaik untuk terakhir kalinya sebelum kamu pensiun? Sudah, saya sudah buatkan yang terbaik itu. Bapak bisa melihat dan memeriksanya. Lalu apa yang terjadi? Sang tuan ini mengajak tukang ini untuk melihat bangunan itu. Dan ketika melihat bangunan ini, dia melihat bangunan yang sederhana dan sudah jadi. Lalu tuan ini berkata kepada tukang ini, apakah kamu yakin bahwa ini adalah desain dan hasil kerja yang terbaik yang pernah kau lakukan? Lalu dia mengatakan, ya, ini hasil karya saya terakhir yang Bapak minta. Lalu tuan ini mengatakan kepada tukang ini, ya, baiklah. Jika ini adalah hasil karya yang terbaik yang pernah kamu buat dan pernah kamu desain, maka ini, aku menyerahkan kunci rumah ini beserta dengan bangunannya. Ini adalah hadiah untukmu. Karena selama hidupmu kamu telah berkarya secara luar biasa dan kau telah menjadi banyak berkat. Ini adalah rumah terakhir yang kamu buat yang aku berikan sebagai hadiah untukmu pensiun. Lalu apa yang terjadi? Di dalam hatinya dia merasa kecewa. Sebab ketika dia mengerjakan itu, dia mengerjakannya dengan setengah hati. Sebab pikirnya dia sudah lelah dan ingin istirahat. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pernahkah kita juga mengalami hal yang sama? Kelelahan secara fisik, kelelahan secara psikis mungkin, karena rutinitas, karena aktivitas, karena kegiatan, karena pekerjaan yang setiap hari-harinya. Begitu-begitu saja. Atau dalam bahasa lain, biasanya begini ya, besok begini lagi. Besoknya begini lagi. Bukankah itu yang kemudian membosankan dan hanya sekedar menjadi rutinitas pekerjaan saja? Karena itu, firman Tuhan saat ini mengingatkan buat saudara dan saya, bagaimana ketika kita melakukan semuanya itu. Kolose 3 ayat 23 mengingatkannya, supaya apapun yang kita kerjakan seharusnya, sebaiknya, seyogyanya, tidak kita kerjakan karena rutinitas semua itu. Karena kebiasaan semua itu. Mengapa menjadi rutinitas? Mengapa menjadi kebiasaan? Ya karena kita mengerjakan itu bukan untuk Tuhan. Karena kita mengerjakannya hanya untuk manusia. Karena itu Kolose 3 mengingatkan. Kerjakanlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan itu semua menjadi rasa syukur. Menjadi ungkapan syukur kita. Sehingga ketika semua itu menjadi bagian dari ungkapan syukur, maka tentunya satu, kita tidak ngoyo juga. Tetapi kita melakukan itu dengan sepenuh hati. Kita menikmati pekerjaan kita sebagai buah syukur kita kepada Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami diingatkan bagaimana selama ini kami bekerja. Kami diingatkan bagaimana keseharian kami melakukan banyak hal. Tetapi kadang Tuhan, kami hanya melakukan rutinitas. Kami hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang setiap harinya kami lakukan. Tetapi hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami melakukan itu semua bukan untuk manusia. Sebab ketika kami melakukannya untuk manusia, kadang kami jatuh dalam kebosanan, kami jatuh dalam penilaian. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan Tuhanlah Tuhan bagi kami semua, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Karena itu Bapa Surgawi, mari mampukanlah kami ketika kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami tidak memaksanya. Kami bukan orang-orang yang hanya melakukan rutinitas belaka. Tetapi mari kami melakukan itu semua dengan sukacita, penuh rasa syukur yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kesemuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Theodore Roosevelt pernah mengatakan bagi kita semua bahwa kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan dengan apa yang Anda miliki dimanapun Anda berada. Karena itu, mari kita juga melakukan itu semua bukan karena ngoyo, bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas. Tetapi, sebagaimana firman Tuhan bagi kita semua, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Dengan rasa syukur, kita melakukan segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, tetap semangat, tetap hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kasih, mengerjakan segala sesuatunya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Buat Tuhan selalu manis deh, tidak itu saling selalu manis deh. Ayo kita buat tenang nih. Padu sudah selalu manis deh. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis